Ini kan sangat ideal untuk maju misalnya jadi calon legislatif lah untuk pemilu nanti. Terbersit nggak seperti itu? Itu menariknya ya. Menariknya Golkar, apalagi Golkar Sidoarjo kan. Kalau kalau kita berpikir besok nggak bisa makan, ya berarti kita sama aja syirik sama Allah. Ya. Teman-teman, kalau suka game dan istiqomah mendalami gamenya, manajerialkan itu dengan baik. Niat, gerak, jalan, action. Take your future. Nah. Preview. Assalamualaikum, podcast Sidoarjo, Golkar Level Up. Kali ini kita menghadirkan profil muda, wirausahaan muda, sukses, masih bujang, luar biasa kan? Mari kita sambut Mas Cahya Nugraha. Apa kabar Mas? Sehat, luar biasa, level up. Ya, tagline Sidoarjo Golkar Level Up. Level up, kita harus level up terus. Ini kalau lihat sangat cocok sekali dengan usaha sukses ini. Amin. Kita mohon maaf bukan ngomong postur ya. Kalau melihat ini sangat sehat, cocok. Tapi masih milenial Mas. Milenial. Gen Z. Nah, ini generasi Z. Ini sukses luar biasa. Amin. Oke. Amin. Mas, kita pengen tahu cerita Mas Cahya ini. Gimana cerita suksesnya? Bisa bidang usaha apa aja nih? Coba Mas ceritakan Mas. Sementara ini masih 2 bidang usaha. 2 bidang. Sementara ini ya. Mudah-mudahan satu itu di bidang AMDK, air minum dalam kemasan. New Hexa namanya. New Hexa. Ini berarti. Ini produknya New Hexa. Ini satunya kita ada di bidang jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Iya, sementara 2 Mas. Tapi sudah berkembang kan? Mudah-mudahan dengan doanya Mas Nanang. Kita semua mendoakan. Amin. Oke. Ngomong air dalam kemasan ini tentu kita ngomong yang sudah kompetitif ya. Ya, sudah kita sudah lah merek yang sudah rame. Kenapa milih ini Mas? Sedikit ya kita cerita ya. Mas. Nah, jadi New Hexa ini lebih kurang 10 tahun ya berjalan. Oh, udah 10 tahun. Iya. Jadi bisa dikatakan saya ini generasi kedua. Sebelumnya bisnis keluarga. Oh. Dari bapak ke saya. Jadi generasi kedua yang memang beberapa waktu terakhir sampai 2019 2020 itu mulai benar-benar terjun langsung. Sebelum itu ya terjun cuman yang bantu ya beberapa ini fokus sekarang fokus 1 tahun terakhir ini karena kemarin saya kebetulan ya salah satu yang sama teman-teman aktif di kampus. Di kampus. Aktif di kampus dulu sampai 2020. Sibuk kuliah lah. Ya kuliah dan urusan kampus. Dan 2020 baru masuk ke air minum dalam kemasan. Jadi bahasanya tuh generasi kedua. Tapi menarik Mas, generasi kedua itu. Ini apa ini menarik? Coba. Gini, seolah-olah wes enak ya udah ada usaha tinggal terusin. Padahal ya nggak begitu enak juga. Tetap berkeringat. Lebih malah. Makanya saya itu punya pemahaman merintis itu susah. Melanjutkan itu lebih susah, berkali lipat tahankan. Karena kita sudah ada grade ya. Sudah ada pencapaian yang sebelumnya dari generasi pertama. Standarnya sudah ada. Tinggal melanjutkan berarti kan. Tinggal mengembangkan harusnya. Kalau melanjutkan saja dengan capaian yang kemarin ya kurang begitu. Nah itu makanya level up nggak level up. Itu makanya yang saya sampaikan lebih tantangannya lebih berkali lipat. 2 kali lipat. Apalagi sekarang saya juga coba Jantim ya. Jantim masuk juga ke dunia jasa konstruksi. Oke. Kita kembali lagi ke ini. New Hexa. Ini kan banyak produk yang sudah mapan. Ya. Mengapa sih memilih AMDK itu? Apa menariknya? Apa kelebihannya? Coba dijelasin. Tentu salah satu yang mempelopori ini kan generasi pertama. Saya juga sering kita diskusi kenapa sih di air ya. Paling tidak kita di air itu ibarat kata air ini sumber kehidupan. Betul. Yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Kemudian
pada prinsipnya air yang kita sajikan ini ya harus yang baik untuk masyarakat. Itu yang pertama kalau dari segi konsumsi. Kemudian yang kedua, sebagai produsen, kami juga pengen mengajak nih, ayo di bidang ekonominya juga kan banyak juga. Peluangnya berarti masih besar ya? Masih. Kebutuhan air semakin besar dan orang setiap hari harus minum air. Nah, itu. Cuman memang di air itu uniknya Mas, mengalir. Jadi filosofi air itu ya kita terapkan juga. Ya, jadi kita mengalir, yang penting istiqomah, kita sajikan yang terbaik sebagai produsen, kita memproduksi yang terbaik untuk konsumen. Kemudian ya yang profitable untuk mitra-mitra kita. Gitu. Kalau boleh tahu kelebihannya apa Mas? Nah itu penting ini. Biar kita semua paham ya. Oh, saya minum ini tentu dengan pertimbangan pastilah sesuatu lah. Ya pasti harus ada diferensiasi. Nah itu kuncinya. Kalau kita ngomongnya keunikan harus berbeda dengan produk sebelumnya. Kalau pengen sukses kan. Nah ini coba apa bedanya dengan yang lain ini? Jadi New Hexa ini salah satu air murni ya yang kita boleh sampaikan, air murni yang mengandung ekstra oksigen alami dan juga ada kandungan bioenergi alami. Berarti sehat. Bertambah sehat ya? Tambah sehat. Harapannya seperti itu. Jangankan sehat, stamina-nya juga tambah. Nah, seperti itu. Harusnya gitu. Contoh suksesnya kalau Mas saya ini setiap hari minum New Hexa. Iya, harus subur. Oke. Sekarang jangkauan produksi sudah mencakup area mana aja, Mas? Untuk intensifnya itu masih Jawa Timur. Sesekali keluar Jawa Timur sesekali. Cuman kita bicara intensifnya di Jawa Timur sementara ini. Fokus Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Sebenarnya kita bukan bilang fokus. Ya mana aja kita bisa, tergantung demand-nya toh. Demand-nya. Kita siap supply. Gitu. Harapannya bisa lebih lah. Mudah-mudahan ya. Bahkan mudah-mudahan si Indonesia. Ini luar biasa. Profil muda masih semangatnya. Iya, masih under 25 saya. 25? Mau 25, 97. Luar biasa. Ngomong-ngomong Mas, ini kan masih muda. Siap. Masih punya berkembang potensi luar biasa. Kapan merencanakan ini? Atau fokus dulu ke bisnis? Atau untuk urusan rumah tangga kesampingkan dulu? Sebetulnya kemarin pikirnya begitu. Saya sampai melampiaskan untuk studi lanjut. Terus studi lanjut S2, tapi ya semakin kesini ada banyak masukan dan insya Allah doakan mudah-mudahan tahun depan 2022. Saya kan nggak susah gitu cari pasangan. Sudah apa semua tuh ada di portfolio kan? Udah sukses ya kan? Harus ada yang melengkapi juga Mas. Kesempurnaan hidup iya. Sukses berkeluarga, bisnis berbisnis. Insya Allah. Saya percaya. Amin. Pasti tertarik. Amin. Gampang itu. Tapi yang penting sekarang fokus dulu bisnis ya. Iya, bisnis dan juga ya studi lagi saya. Studi lagi. Ya, itu yang sekarang ini lagi difokuskan. Kaitannya dengan apa? Air atau manajerial perusahaan? Oh, manajerial. Ya. Manajemen. Selain New Hexa, tadi juga sempat bidang konstruksi. Ya. Apa? Konstruksi itu sama. Konstruksi itu generasi pertama, saya generasi kedua. Ya. Saya di bidang sekarang ini sub aluminium galvalum. Nah, ya. Subkon ya. Subkon. Itu sih sekarang. Ya harus alhamdulillah nikmat juga. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya. Ini bisnis air sama konstruksi. Subkon. Bisa itu disambungkan dengan manajemen atau untuk menarik atau enggak? Prinsipnya kalau di manajemen sama sih Mas. Gak susah ya? Gak susah kalau di manajemennya ya. Basically-nya itu sama. Cuman teknisnya itu yang beda. Kan? Ya. Yang penting basically sudah paham, kita aplikasikan. Ya insya Allah jalan. Ada rencana pengembangan lagi dalam waktu dekat ini bikin Insya Allah divisi baru. Insya Allah kalau ketemu orang luar biasa kayak Mas Nanang kayaknya alhamdulillah ada inspirasi nanti apa ya. Karena kita kalau saya Mas kita muda, jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang kurang produktif. Betul. Ya apapun kegiatan lah, kegiatan mau itu usaha mau itu profesional. Ya kalau bisa waktu kita itu 25 jam
25 jam. 25 jam. Bukan 24 jam. Enggak, 25 jam. Kemana-mana kan gitu. Ya. Mumpung masih belum ada energiknya luar biasa itu Mas ya. Apalagi maksimalkan. Masih sendiri kan, belum ada ini kan, nggak ada tanggungan. Ya. Begitu. Menarik Mas. Itu tentu kalau memang cerita sukses pasti banyak. Banyak. Iya, orang yang berjasa di belakang itu. Terutama kalau Mas Cahyo ada keluarga sudah membesarkan bisnis. Konsep keluarga dalam menanamkan jiwa bisnis ditanamkan sejak kecil kan? Iya. Saya itu SMP. Ya. Dulu Bapak awal-awal dulu kan ya namanya orang merintis awal, modal sendiri. Ya begitulah. Artinya saya juga dilatih kalau nggak jualan air nggak dapat uang tambahan. Oh, sudah dibiasakan sejak kecil ya? Iya, nggak dapat uang tambahan. Bahkan saya itu juga alhamdulillah bisa memahami orang tua. Dulu itu saya SMP SMA negeri Mas. Dulu itu kan kalau masuk negeri, wow susah ya. Udah masuk perjuangan kan gitu. Sampai saya tuh kalau kamu bisa mencapai SMA negeri, salah satu SMA negeri favorit di Sidoarjo. Ya? Di Sidoarjo. Nah, nanti fasilitas apa tinggal minta. Yang penting harus masuk dulu. Yang penting perjuangan dulu. Baru nanti kalau ngomong fasilitas menyusul. Ya. Saya daftar sendiri, saya tes sendiri, tapi tantangannya juga nggak boleh gagal. Ya, harus sukses. Kalau nggak masuk SMA negeri itu, sekolah selanjutnya terserah bapak, terserah orang tua. Kita kan idealis, nggak mau kita kalah kan. Saya pengen buktikan. Singkat cerita, ngurus sendiri semuanya, bapak tinggal. Saya udah masuk sini, ini biayanya kan saya juga nggak mungkin itu bisa memenuhi semuanya. Bapak tinggal, oke. Gitu toh, tanpa harus mengungkit janjinya tadi. Dan saya ya alhamdulillah saya nggak nuntut. Kenapa saya nggak nuntut? Masuk negeri ya. Kenapa saya nggak nuntut? Karena saya tahu betul perjuangan bapak masuk keluar rumah sakit. Nah itu yang buat saya ya udah nggak apa-apa. Bahkan dalam tanda kutip kalau masalah fasilitas kudet saya Mas. Dulu handphone ya kan, zaman-zaman apa itu BB ya, BlackBerry. Saya nggak punya BlackBerry. Bahkan kuliah, pertama masuk kuliah, HP saya boleh saya sebut ya, Samsung Cem, tahu Samsung Cem yang kecil. Itu. Masih awal itu ya. Ketika semua teman-teman minta line, dulu kan line, saya minta nomor telepon. Itu memang semangatnya pingin ngirit atau memang pingin misalnya punya uang ditabung atau buka usaha atau memang ingin tampil seperti itu? Yang paling penting, yang paling pasti saya melihat perjuangan orang tua. Saya melihat perjuangan orang tua. Itu saya nggak mau mendapatkan beban. Itu aja yang menjadi latar belakang. Dan alhamdulillah karena didikan itu ya nggak masalah. Ketika sekarang iPhone 13, 14 pun ya alhamdulillah nggak terlalu. Yang penting Bapak itu selalu menyampaikan semua kebutuhan, semua yang kamu miliki itu disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan? Itu, ya nanti suatu saat ya nggak menutup kemungkinan kalau memang butuh untuk fasilitas itu ya emosional, itu. Karena keinginan. Iya, bukan karena keinginan dan karena itu. Kebutuhan. Iya, makanya saya ini mengikuti dari SMP. Saya SMP, mohon maaf. Udah bisa bawa pickup tapi di sekitar ya namanya terpaksa Mas ini kita kan pengen juga toh kan belajar proses belajarnya sudah dimulai artinya pengenalan bisnisnya kan sudah dibiasakan dari situ. Waktu kuliah pernah terbersit ada bisnis apa gitu? Waktu kuliah ini saya yang pengen sampaikan. Waktu kuliah saya habis di kampus aktivitas di kampus, saya ikuti Ormawa dari saya mahasiswa baru. Saya HMJ, nyalon ketua HMJ belum beruntung. Tahun berikutnya nyalon ketua BEM fakultas, beruntung. Sementara beruntung. jadi BEM fakultas. Kemudian tahun selanjutnya nyalon BEM universitas, jadi juga. Akhirnya ada amanah lagi, sehingga nggak ada waktu untuk ngurusin ini. Tapi memang memilih untuk waktu itu bersibuk berkegiatan kampus. Tapi saya
ini kita buat aturan main sama orang tua. Saya terakhir proses di kampus yang sibuk-sibuk ini. Setelah itu saya akan menebus waktu saya yang sudah bahasanya tidak ke sini untuk fokus. Makanya selesai 2019, 2020 saya selesai kegiatan itu semua dan meninggalkan dunia kampus, fokus saya menepati janji ke orang tua. Sebagai aktivis kampus tentu kan melihat teman-temannya kan kalau merintis karir dari dunia pergerakan itu kan bisa larinya ke politik. Pernah nggak terbersit kayak gitu? Ya, pernah. Saya pengen idealis mau lewat jalan sendiri, bukan jalan usaha. Ya. Tapi ya mungkin karena doa orang tua, Mas. Tapi misalnya sekarang sudah sukses, punya modal. Modal kapital ada, modal sosial untuk teman-teman, karena teman-teman pergerakan biasanya juga gitu kan, banyak teman. Ini kan sangat ideal untuk maju misalnya jadi calon legislatif lah untuk pemilu nanti. Terbersit nggak seperti itu? Saya kembalikan selama Bapak Ibu masih ada, apa yang dari beliau saya lakukan. Manut. Manut orang tua. Selama Bapak Ibu ada, insya Allah. Karena enggak, ya banyak cerita, Mas. Saya dulu kan juga pernah mengalami fase-fase yang enggak menurut orang tua kan pernah gitu. Tapi biasa kayak gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya bahaya juga. Doa orang tua itu harus menyertai. Iya, kalau katanya Ustadz dulu kan ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah ya ridho orang tua. Itu yang sampai sekarang saya tanamkan. Makanya kalau potensi nanti pun ya saya harus sampaikan dulu ke orang tua. Bagaimana? Bukan berarti apa-apa saya ke orang tua, tidak. Tapi orang tua itu nanti kunci sukses sebelum saya ngadukan ke zat itu finalnya ke orang tua. Dan itu sudah saya lakukan beberapa kali, termasuk saya maju ketua BEM universitas. Itu atas restu orang tua juga ya? 3 kali, Mas, nggak boleh. Oh. Terus apa yang sampai 3 kali nggak boleh. Akhirnya ya dulu guru ngaji kan pernah bilang, adukan ke Allah lewat sepertiga malam. Insya Allah selama 1 minggu itu saya coba lakukan itu. Kemudian ya alhamdulillah ada suatu gertakan hati bahwa saya kepikiran saya harus daftar dulu. Ketika saya daftar baru saya ngomong yang keempat kalinya. Singkat cerita, saya daftar, saya ngomong keempat kalinya, mohon maaf bukan berarti tidak mengikuti ibu dan sebagainya, tapi saya terbuka ke orang tua, saya ngadu ke Allah, petunjuk seperti ini, hati saya mengatakan daftar dulu saja, kan nggak ada salahnya. Jadi ya berarti itu nggak yang terbaik, nggak jadi berarti itu yang terbaik. Saya pahamkan seperti itu, ya sudah, boleh. Tapi memang benar, saya nggak ngarang-ngarang. Tapi ada beberapa kali yang nggak dapat petunjuknya ya nggak saya lakukan. Gitu, Mas. Biasa ceritanya. Peran orang tua sangat besar. Sangat besar. Makanya siapa yang paling berjasa, ya pertama pasti Allah, yang kedua orang tua. Restunya karena saya anak tertua, Mas. Saya anak tertua, punya adik 2. Adik saya dua-duanya itu ya keluar Sidoarjo. Saya yang ada di Sidoarjo yang menemani orang tua. Saya sekolah mulai dari TK sampai sekarang nggak pernah keluar Jawa Timur. Di lingkup Jawa Timur terus. Ya paling ke Sidoarjo Surabaya lah. Nggak jauh-jauh dari. Kuliah saya Surabaya. Saya SD, TK sampai SMA di Sidoarjo. Kuliahnya aja di Surabaya, mampir kan ke tetangga. Nah, adik saya yang nomor 2 cewek ada di Malang. Jauh. Adik saya yang terakhir ini mau berangkat ke Mesir. Mau ke Mesir. Jadi saya yang ya nggak ada alasan untuk nggak sama orang tua. Itu ya mungkin itu jalannya, makanya kenapa tadi Mas tanya ada pikiran politik, ada. Tapi ternyata ya digeserkan ke sini. Wallahualam. Ya ini kan podcast Golkar, Mas ya. Iya. Pasti kan kita nggak jauh berbeda lah, kita ngomongin tentang politik, kita ngomong, kita kaitannya dengan profil. Rasanya sangat ideal lah untuk sekelas Mas ini kan, untuk mencalonkan gitu kan menjadi calon anggota legislatif. Semua sudah ada profilnya gitu loh. Tinggal
tinggal jalan gitu kan, tinggal misalnya mau ada niat tinggal mohon restu berangkat gitu. Ya insya Allah lah nanti. Tapi ya kalau Golkar saya menariknya kenapa ini Golkar. Di Golkar ya kita bisa mengeksplor banyak hal. Ya. Di Golkar saya melihat tidak semuanya itu ya memang partai politik, tapi tidak semuanya kita temukan yang politik-politik begitu. Masih. Teman-teman yang milenial banyak juga kok di Golkar. Apalagi di AMPG kan banyak. Itu menariknya ya. Menariknya Golkar, apalagi Golkar Sidoarjo kan. Level up. Oke, yang menarik terkait selain kewirausahaan, saya semangat, filosofi bisnisnya, kepatuhan pada orang tua itu menjadi nilai plus. Itu bisa menjadi teladan untuk teman-teman muda Sidoarjo ya. Iya. Satu Mas yang saya ingin tahu lagi, ini selain peran besar keluarga, Mas saya ini juga saya yakin punya kiat atau kiat sukses lah, prinsip yang menjadi pegangan. Bisa dibagikan Mas untuk teman-teman untuk berbagi sukses. Ya, kalau saya semua yang dilakukan ya mengalir Mas. Mengalir. Bapak itu selalu menyampaikan ke saya bahwa ya harus jaga integritas, ya begitu, harus maksimal, harus ya sebagaimana orang-orang sukses lah yang lain. Tapi yang paling penting nggak palsu-palsu gitu. Ya kalau ya, kalau belum, karena saya lebih sering menjawab belum. Kayak Mas tanya, apa ada potensi nggak ke depannya? Belum. Saya belum bilang iya atau belum bilang enggak. Karena saya yakin di finish nanti, di ending sebelum finish, Allah akan menentukan jalan kita yang terbaik. Mengalir ya. Prinsip. Ya. Kita sekarang enggak, besok siapa tahu dikasih jalan. Sekarang menata jalan, siapa tahu nanti jalannya beda. Betul. Kan begitu. Yang penting berjalan dengan sungguh-sungguh. Pasti jalan nanti akan terbuka. Iya. Yang penting kita harus dedikasikan yang terbaik, apalagi untuk Sidoarjo. Itu. Kalau ngomong Sidoarjo, jadi banyak nih mau diomongin. Untuk Sidoarjo gimana Mas? Melihatnya Mas? Potensi bisnis, kita kaitannya dengan saya yang sukses di bisnis air dan juga konstruksi. Peluang Sidoarjo seperti apa sih sebenarnya untuk teman-teman muda, apalagi kita ngomong pasca pandemi, kita ngomong bisnis apapun rasanya semua kemarin kolaps ya. Saya lihat kolaps secara pandangan ekonomi ya mungkin ya, tapi itu jangan jadikan alasan kita untuk tidak ngapa-ngapain. Masa kita dibilang kolaps, ekonomi turun, menyerah pada keadaan. Saya yakin Mas, selama kita produktif, selama gerak aja lah. Pasti nemu jalan. Pasti nemu jalannya. Jadi ada satu menarik itu. Salah satu yang buat kita syirik dalam tanda kutip adalah kita bingung besok nggak bisa makan. Nah, padahal itu katanya guru ngaji gitu ya. Saya cuma neruskan aja. Kalau kalau kita berpikir besok nggak bisa makan, ya berarti kita sama aja syirik sama Allah. Iya. Takut nggak makan berarti kan sama dengan iya. Padahal sudah ditata. Iya. Nah, dan jangan disalah tafsirkan juga. Sudah ditata kita diem aja. Sidoarjo banyak sekali. Ada satu Mas, misalnya dari pertanyaan besar kan, biasanya orang-orang gini, aduh mau bisnis susah, bisnis ada tapi kalah di modal, biasanya kan gitu banyak. Ya. Mungkin enak lah langsung duit, keluarganya banyak, gitu kan gampang mau bisnis apa. Betul. Itu kendala yang banyak dihadapi teman-teman kita Mas. Gimana Mas? Itu kalau modal diartikan nominal. Nah, banyak disalahartikan seperti itu ya. Ya. Selalu identik modal dengan kapital. Dengan kapital, dengan uang. Yang lain masih banyak. Ya. Saya sering diskusi sama teman-teman. Saya sampaikan yang pertanyaannya modal itu hampir Mas, waktu saya ada di forum, kita diskusi. Hampir 50% plus, artinya lebih dari 50% yang terkendala modal. Itu kondisi umum. Kondisi umum seperti itu. Kita diskusi, saya tanya sekarang. Modal nggak punya ya? Ya. Punya, oke. Teman-teman sekolah, kuliah,
itu berpikir nggak? Bisa berpikir nggak? Bisa menyelesaikan tugas nggak? Bisa. Berarti berpikir toh? Iya. Oke, pertama. Yang kedua, teman-teman ke kampus bergerak nggak dari satu titik ke titik yang lain? Bergerak. Pasti. Yang ketiga, teman-teman mendengarkan kita berbicara, bisa memahami nggak apa yang kita bicarakan ini? Maksudnya bicara A ya kedengarannya A, kita bicara ini ya pasti. Nah, itu apa nggak modal? Nah, ini sebenarnya nilai-nilai yang nggak semua orang paham. Nah, itu gitu kan masalahnya kayak gitu. Ya, saya beberapa diskusi selalu nyampaikan gitu ke teman-teman. Akhirnya mikir juga, oh iya itu kan modal. Nah, kemudian bingung, nggak punya jaringan dan sebagainya. Ya. Saya tanya, ada nggak satu orang yang nggak punya teman sama sekali? Pasti punya teman lah. Nggak ada. Ya terus apa kendalanya? Ya, iya. Kemauan berarti kan kembali itu. Sebenarnya peluang ada. Iya. Modal bisa dicarikan, nggak harus dengan kapital. Iya. Sudah bisa. Iya. Nah kadang hal-hal ini nggak semua orang paham gitu. Nah, modal kepercayaan itu yang saya lakukan sekarang. Ya. Jadi saya sekarang teman-teman tim marketing itu beberapa teman-teman itu ya mantan-mantan aktivis yang dulu bantu saya. Kalau bicara nominal 0 modal. Mereka saya kasih barang tapi dengan komitmen seminggu ada bayar. Ya. Barang dulu. Iya. Nanti nyusul soal bayar. Ya, cuman kita kan harus record dulu kan. Kita harus ngitung juga. Jangan sampai kita malah kalah juga. Niat kita baik malah nggak niat baik. Ya, tapi paling tidak itu jadi satu kesempatan. Ini amat baik. Saya sekarang 1 tahun terakhir ada 2 kantor di Gresik sama Kediri. Itu komitmennya untuk awal buka saya nanggung. Perpanjangan selanjutnya teman-teman sampai bisa beli aset sendiri. Itu dipacu mereka. Saya siapkan mobil 1 pickup. Jadi sebenarnya sudah disediakan fasilitasi, dimudahkan, tinggal teman-teman action. Iya. Makanya kenapa saya nggak cuman teori ataupun menyampaikan hal-hal yang tekstual. Ini tadi sudah saya jalankan. Iya. Saya laksanakan. Tinggal mau bergerak aja ya. Iya. Memang Mas, milenial itu banyak pikirannya. Cuman kadang-kadang ya, mohon maaf, sama saya juga. Cuman saya juga milenial, maksudnya kita tidak mendiskreditkan teman-teman milenial. Tapi kebanyakan banyak pikiran, banyak ide, tapi actionnya kadang-kadang kurang sejalan. Itu tantangan milenial ini. Sibuk main game Mas? Mungkin. Saya alhamdulillah nggak punya game. Nggak suka ya? Bukan nggak suka Mas. Suka. Siapa yang nggak suka main kan? Kita juga suka main, cuman nggak istiqomah. Fokus lah. Masih banyak dalam pikiran. Iya. Ya main juga enak sih. Game juga enak sih. Ini kebanyakan kita itu kan terjebak pada persoalan-persoalan seperti itu. Kalah dengan pemikiran itu nggak punya usaha, nggak punya modal. Akhirnya sibuk dengan urusan sendiri, menghabiskan waktu yang nggak penting. Betul. Tapi saya begini Mas, saya tidak menilai tidak baik ya teman-teman yang game ya. Teman-teman kalau suka game dan istiqomah mendalami gamenya, manajerial kan itu dengan baik. Bisa itu Mas. Jualkan apa sekarang ini? Jual chip atau itu kalau di e-sport sekarang udah didukung. Kalau dikelola jadi bisnis juga menghasilkan. Apalagi bisnis berbasis hobi itu sangat menyenangkan. Iya. Hobi bisa jadi potensi untuk produktif. Nah, yang jadi soal adalah kalau main bukan hanya game, mengerjakan apapun kalau nggak fokus, nggak serius, ya sudah. Makanya kalau teman-teman suka game, ayo. Intinya peluang jadikan apapun tuh semua bisa dijadikan peluang bisnis. Asal memang dikelola dengan benar, dimanage dengan kejujuran, dengan macam-macam pasti ada jalannya lah. Iya, kan modalnya ada Mas. Nggak ada orang di dunia ini nggak punya modal. Nah itu untuk menjawab persoalan tadi. Susahnya mencari modal, selalu identik dengan uang. Tanpa uang, rasanya bingung. Itu. Betul. Sering ngasih motivasi teman-teman gitu. Kalau motivasi saya bukan motivator. Enggak, artinya memberikan inspirasi. Diskusi. Saya beberapa kali diskusi sama teman-teman. Kadang-kadang kan teman-teman muda itu kan butuh butuh teman untuk bisa sharing macam-macam. Betul. Di ending
kalau memang ini saya sampaikan, kalau mau kolaborasi dengan tim kami silahkan. Mau pilih nih, mau dibilang di bidang air atau di bidang konstruksi tadi. Ya. Ayo, tinggal niat, gerak, jalan, action. Take your future. Nah, kurang apa ini? Untuk teman-teman muda, atau mungkin yang baru berusaha mau mendekati level kesuksesan, level upnya seperti Mas Cahya, sebenarnya peluang ada, tinggal action gitu. Action. Terakhir Mas, ini kan saya pikir sudah cukup panjang lah, macam-macam kiat sukses sudah, macam-macam harapan lah, kiat sukses untuk teman-teman sudah diberikan. Harapan Mas Cahya ke depan sudah ya. Jangan pasrah. Kemudian yang kedua, nah ini kan di podcastnya Golkar ya ini ya. Jangan terlalu konvensional memandang sebuah partai. Di partai kita bisa mengeksplor potensi kita. Di partai ada informasi-informasi yang mungkin menjadi peluang. Kemudian di partai juga kita belajar sedikit banyak belajar tentang tata kelola negara. Kalau Sidoarjo tata kelola kabupaten, itu kita tidak bisa menafikan ada di situ. Yang jadi soal adalah teman-teman itu masih dibayang-bayang pemikiran lama bahwa di partai itu kamu ini golongan jangan. Kita golongan karya. Iya. Tapi ya memang itu salah satu aspirasi kita ya, yang milenial untuk didengar oleh partai, lebih-lebih Golkar ya kan, dengan memberikan informasi atau memberikan banyak inovasi ya, yang tidak melulu ke 5 tahunan ya, pesta demokrasi 5 tahunan. Saya rasa itu teman-teman akan tertarik di sana. Sekarang itu yang paling penting adalah informasi. Dari informasi kita bisa mengelola potensi. Peluang apapun bisa dikelola. Iya, itu pasti. Intinya sekarang ini tinggal kembalikan kepada semua, kepada masing-masing. Peluang sebenarnya apapun bisa dikelola, bisa dimaksimalkan. Bisa. Tinggal bagaimana kita mengambil celah itu. Iya. Tetap apapun kita ini makhluk. Jangan merasa besar. Kita nggak boleh merasa besar. Siap. Ya, luar biasa. Senang. Mendapatkan banyak inspirasi. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sosok muda. Amin. Saya pikir menjadi sosok potensial untuk Sidoarjo ke depan, memberikan banyak peluang, sekaligus memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Amin. Podcast Golkar, level up. Level up.